Bidang pelayanan pertama saat pertama kali melayani di Gereja Isa Al-Masih Arca-Manik sebagai pembina pemuda remaja atau PRBK. Sekretaris atau juru ketik pada masa pendeta Mumun. Pertama kali saya melayani masih di rumah Pak Lukas Lakai sebagai aser, yaitu penyambut tamu. Bidang pelayanan pertama saya di gereja adalah sebagai absensi di sekolah minggu. Worship leader di bagian pujian. Bawakan pujian di persekutuan remaja. Bidang pelayanan saya yang pertama saya ikuti, seingat saya waktu itu musik dan pujian ya. Spesifiknya saya main gitar. Saya melihat guru-guru sekolah minggu pada masa anak-anak saya kecil adalah guru-guru yang setia. Meskipun mereka rumahnya sangat jauh, tapi mereka setia melayani di Arca-Manik ini. Waktu kami di Sukamiskin itu sempat dilarang beribadah. Mau mulai ibadah kami sudah diusir oleh tetangga. Kebetulan pembicara waktu itu adalah Pak Paulus Mulyadi, sehingga dengan mobil beliau kami diangkat sebagian karena gereja pada waktu itu belum punya kendaraan, sehingga Pak Paulus mengangkut kami dengan beberapa kali sampai tiba di Cikutra. Yaitu ketika saya sedang mau bertumbuh dewasa di sini ya. Ikut yang namanya pasutri, ikut kaum wanita. Waktu saya melahirkan anak yang pertama yaitu Hana. Jadi waktu itu pagi-pagi jam 10-an saya tuh udah pecah ketuban, jadi saya ke rumah sakit. Nah sampai malam itu nggak ada namanya pembukaan dan tidak ada sama sekali rasa sakit. Dan itu sangat berbahaya buat saya dan juga buat kandungan saya. Tetapi jam 8-an itu datanglah jemaat dari Arca-Manik ini yang biasanya kan ada 2 Jumat tapi ditiadakan hanya untuk mendoakan saya di rumah sakit. Dan akhirnya waktu itu yang hadir Pak Kaleb, Ibu Rati, Pak Lukas, ada email juga dan banyak yang lain mendoakan saya. Dan setelah amin, ajaib banget ya, beberapa menit kemudian saya merasakan sakit sedikit demi sedikit, lama-lama sering. Dan saya bilang ke mama, "Mah, apakah mau melahirkan tuh seperti ini rasanya?" "Iya benar." Dan ketika diperiksa oleh perawat, benar sudah terjadi pembukaan. Melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh gereja, iman saya bertumbuh dan pengenalan saya akan Tuhan juga bertumbuh. Dan secara sosial juga saya memiliki saudara di dalam iman kepada Tuhan di gereja Isa Al-Masih, khususnya Rayon Arca-Manik Ujung Berung. Ya, saya bertambah saudaranya di gereja ini. Gereja sangat berkontribusi ya buat keluarga saya, khususnya ketika dalam keadaan kami terpuruk. Anak saya sangat membutuhkan uang sekolah dan gereja Isa Al-Masih Lengkong Besar mengadakan dana sosial, salah satu dana untuk membiayai anak-anak. Kalau bukan karena bantuan daripada gereja dengan pertolongan Tuhan, mungkin kami sampai saat ini tidak bisa bertahan. Sebelumnya saya adalah orang yang tidak percaya diri. Saya adalah orang yang demam panggung, saya tidak bisa berbicara di depan umum. Tapi setelah saya mengikuti semua kegiatan di gereja ini memberikan saya kepercayaan diri yang lebih sehingga saya berani melayani Tuhan sampai saat ini. Kita dibentuk di sini secara kerohanian, kita belajar firman Tuhan, kita belajar bagaimana berorganisasi, kita belajar bagaimana kita melayani gitu ya, dan itu membawa dampak yang sangat besar gitu ya. Bagi saya gereja mungkin menjadi salah satu wadah yang sangat membekali saya untuk belajar berorganisasi dan belajar ngomong di depan banyak orang.
ketika saya waktu itu saya sedang hamil tua ya, waktu itu sekitar tahun 2002. Waktu itu saya lagi hamil tua. Saya diajak sama Pak Kaleb gitu ya untuk bergabung gitu ya, bergabung di Gereja Isa Al-Masih. Ketika saya sudah bergabung dengan Isa Al-Masih itu, di situ Pak Kaleb itu memberikan kesempatan kepada saya untuk mulai dari dilibatkan di dalam kepanitiaan retreat waktu itu ya. Setelah itu saya diberi kesempatan untuk bisa menjadi pengurus. Momen khusus dan pelayanan gereja di tempat ini yang sangat mengemosional saya yaitu waktu saya ditinggalkan oleh gembala saya, Ibu Rati, almarhum. Waktu itu saya sangat terpukul, saya merasa bahwa ada seseorang yang hilang dalam pertumbuhan yang selalu ada pada saat bertumbuh dalam kerohanian saya di tempat ini. Di situ saya sangat emosional. Tapi saya tahu bahwa pelayanan di tempat ini harus terus dilanjutkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Momen khusus ya dalam perjalanan gereja ini, yang pertama itu ketika kita harus tidak boleh beribadah di sini, itu saya sangat emosi gitu ya, saya sangat kurang menerima saat itu gitu ya, kesel gitu, kok bisa kayak gini ya gitu ya. Dan yang kedua, momen yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya secara emosional juga, yaitu kehilangan Ibu Rati ya. Itu sampai saat ini nggak bisa saya lupakan gitu. Saya suka merenung sampai hari ini juga, tapi saya rasa bukan hal yang negatif buat saya, tetapi justru seperti cas buat saya bahwa ada teladan yang begitu luar biasa yang ngasih waktu, tenaga, materinya untuk sebuah pelayanan gitu. Dan itu seumur hidup saya jarang saya temui di pribadi seorang hamba Tuhan gitu. Luar biasa banget, dan saya bangga pernah bertemu, mengenal dan hidup bersama dengan Ibu Rati ya. Seumur hidup saya akan ingat banget jasa beliau buat saya pribadi dan juga buat kehidupan Gereja Isa Al-Masih Rayon Arca Manik Ujung Berung. Ya, karena saya merasakan ya, ketika saya bergabung dengan Isa Al-Masih, saya mengalami banyak sekali berkat-berkat yang saya dapatkan yang membuat saya menjadi semakin bertumbuh iman saya, dan saya ingin tetap tertanam ya di gereja lokal, yaitu di Gereja Isa Al-Masih Arca Manik ini, dan saya ingin bisa melayani Tuhan di gereja ini, memberi yang terbaik buat Tuhan di gereja ini. Motivasi saya adalah saya melihat dan merasakan Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib untuk saya dan masih mengasihi saya sampai saat ini. Itulah alasan saya melayani di gereja. Walaupun semuanya itu nggak ada artinya dibanding dengan kasih Tuhan kepada saya. Melihat umur ya sampai saat ini, puji Tuhan, motivasi yang boleh saya tanamkan di hati saya, kalau Tuhan masih kasih saya kesempatan, Tuhan masih beri saya kekuatan, Tuhan masih memberi saya waktu, saya akan tetap dan setia melayani Tuhan. Kita tuh udah 44 mau menjelang 45 ya, 45 tahun. Memotivasi itu adalah kita melihat ya orang-orang. Saya nggak perlu mencari orang-orang hebat di luar sana, di dunia sana. Saya sudah melihat contoh yang orang-orang terhebat di lingkungan kita ya. Adalah bagaimana saya melihat semangat orang-orang yang ada di gereja ini. Semangat orang tua, semangat para lansia, semangat anak-anak sekolah minggu, bahkan semangat anak-anak Tunas dan PRBK yang begitu luar biasa gitu melayani Tuhan di tempat ini. Dan itu membuat saya terpacu gitu ya, kalau mereka saja yang sudah tua masih tetap melayani, anak-anak juga memiliki semangat untuk melayani. Tampaknya sih tidak ada alasan untuk saya yang masih berumur segini ya. Menurut saya masih muda gitu ya, tidak terlalu tua untuk tetap melayani Tuhan dan lebih memberikan lagi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat